dua tim untuk Bigetron by Vitality dan juga Navi. Tapi sebelum itu kita cek dulu semangatnya Emil, ada yang mana suaranya? Ih keren, keren. Rame dong, ada Big Troopers, ada Navi Nation juga. Lengkap pokoknya ya. Dan ini dia matchup yang tadi kita udah bahas Om. Di arah mid, galak ternyata. Ya masih dipukul mundur ya. Nah, pokoknya intinya kalau dari Valir sendiri ya sebenarnya jangan sampai meleset sih dari burst fireball-nya dia kan. Ya. Karena kalau meleset cooldown-nya gak reset. Iya lama, harus nunggu, harus nunggu. Lumayan lama dan invade jungle, Andrew. Oke, tapi Moreno juga udah mulai mengganggu ya. Ini dia burst by fireball yang nempel terus menerus ke arah ukir yang ngebuat dari HP-nya juga tergerus dan mundur. Tapi terlihat ada sedikit kontes di area Little Wanderer yang dimana Andoryu masih bisa mendapatkan hal tersebut. Oh ini lumayan unggul loh Andrew. Tapi memang metanya sekarang gitu ya, ambil satu buff, coba invade. Iya. Lumayan kan kalau kita dapetin satu buff juga di jungle-nya lawan, ya lumayan pincang dia nanti, agak ke delay lah mungkin ya. Buat masuk ke dalam level yang keempat dan dari emblem setnya juga sama-sama emblem tank ternyata nih buat Navi. Mereka memang akan jauh lebih tebal sedangkan Lynch menggunakan emblem fighter. Oke, dia durable berarti Om. Durable dan juga lebih sustain lah ya di lane. Iya, ini Moreno FOB nih. Nyari spell farm juga berarti ya. Iya. Oke. Kan ngelihat dari gold lane kayaknya ini bakal jadi lane yang lumayan pasif ya untuk awal. Seenggaknya sampai mereka sama-sama level 4 baru ada rotasi atau bahkan mereka yang rotasi. Iya. Di bagian bawah juga masih cukup damai sih. Sebenarnya ini dari Poveus itu sendiri pun ya lumayan kuat lah. Untuk bisa berhadapan dengan Arlott ya. Setuju. Dia pasifnya udah pasti ke trigger. Benar. Poveus kena Arlo tapi kena Valir nanti Kena di Valir nanti. Wah, makin susah juga ya jadi kayak kiri kanan dong. Yep. Tapi untuk turtle yang pertama seperti biasa adanya Marcel ya. Ini bakal ngebantu banget untuk setup tapi tunggu level 4. Oke, turtle-nya masih coba untuk ditarik ulur dulu ya, dipancing satu sama lain karena potensi untuk kontes ya sama-sama cukup kuat harusnya membawakan ke arah fighter jungler tapi Afro sudah mulai ada di depan. Final slash ya connect menuju ke arah seorang Andoryu tapi Barbiel telah tertunggangi sudah. Kars mendapatkan satu poin kill menuju ke seorang Lynch dan turtle-nya di take over oleh Navi. Infernal Pursuit semua di zoning out dan Kars mengacak-acak sehingga Navi dan bahkan gak berhenti sampai situ. Moreno yang hilang. Lagi-lagi Shiva hadir untuk bisa membantu dan membuat Navi untung banyak. Itu dia agresivitas dari Navi yang kembali terlihat. Mungkin faktor Finn belum 4 ya Om ya? Satu di sana, yang kedua adalah begitu by Fatality mereka heavy on crowd control, util. Tapi mereka tidak punya damage yang memadai untuk kontes sebenarnya di turtle yang pertama tadi. Oke, Wadah. woi, full house kah? Sabar. Sabar. Full house untuk Bigetron. Ini tiap minggu saya dijerak-jeduk nih kalau kejadian lagi ya. Aman Om, saya akan selalu ikutin Om biar kena Om, tenang aja. Tapi mungkin ini karena hasil Navi juga yang kurang baik kan? Betul. By data lah. Yep. Ini lumayan banget berarti untuk Navinya ya. Mereka punya pressure yang besar dan ternyata dari Hildanya sendiri gak bisa di-stop untuk di early game dengan Valir. Bersama dengan si Pove tadi. Iya. Pokoknya kayak oke, cuek aja dia tetap bisa Infernal Pursuit juga. Yep. Tapi first item priority nih dari Eman langsung ke Sky Piercer. Kayak Pierce ya. Mungkin ekspektasi kita adalah Eman bakal join terus-terusan juga ya. Ini demi mengisi nanti stack Skypers yang sudah dibeli di early juga. Jangan sampai cuma stay di lane. Jadi akan cukup disayangkan di sana. Oke, Lynch terkena Dark Wave. Akan ada inisiasi berlebih yang coba untuk dilakukan oleh Navi. Lynch masih mencoba untuk maju lagi dan Vengeance. Tapi killing seperti diamankan oleh Kars. Mencoba untuk maju tapi lihat bagaimana Navi bisa mendapatkan poin kill dengan hanya 2 pemain saja. Iya, itu tadi kayak percobaan yang abu-abu banget sih. Tujuannya masih belum kelihatan mau apa. Dan landingnya jadi kemakan nih sama Anael mau gak mau. Yap. Ya balik lagi sih. Bagaimana Bigetron by Fatality mereka belum punya damage yang memadai di early game. Ya. Dan ini yang dimaksimalkan kan dari Navi. Mereka tabrak aja ya karena mereka punya damage ya. Dan winning condition dari Bigetron juga menurut gue counter setup memang Om. Iya. Walaupun nanti di mid to late game ya. Dia gak bisa nih open duluan. Yep, Mungkin lihat. Clemmer sama Granger. Ya karena kalau ngelihat dari semuanya juga misalnya nih. Dari Nile-nya. Tadi dia kalau nggak salah baru punya Fury Hammer. Si Lynch juga sama kan Fury Hammer. Jadi gak cukup sih untuk damage mereka. Ini Karsnya juga bener-bener ngezoning sampai membuat dari Bigetron mundur. Dan akhirnya sebuah netral objektif kembali dikantongi oleh Navi. Sebuah early yang sangat-sangat baik untuk mereka. Tapi masalahnya Finn harus mundur dulu. Ada cut wave minion yang coba untuk dilakukan oleh Navi. Terangkat lagi dengan dari satu Letter Flare. Finn membuka dengan Golden Hour. Memang ada yang terjebak tapi sayangnya gak ada follow up damage secara maksimal.
itu hanya sedikit delay waktu aja agar Navi bisa mendapatkan satu outer turret yang walaupun ditukarkan oleh Nile juga di area bottom lane. Tapi jadi rugi nih karena pertukarannya tadi ada turtle juga kan yang didapatkan sama Navi. Sekarang 2.500 Om Gold dipegang. Iya, dan dari Bigetron juga mereka masih on the back foot ya. Mereka masih harus kumpulin untuk item damage yang harus cepat mereka cari. Masih Nile dengan Hunter yang baru selesai juga. Cuman ini masih belum cukup sama sekali untuk Bigetron by Fatality. Kayak mau gak mau, mungkin mereka harus ngasih makannya itu ke Eman sekarang. Iya, tapi damage-nya juga kayak Eman sendiri belum bisa Om. Ya, karena so far sih masih ada cuman di Eman. Yang lainnya masih sebatas support aja dulu. Iya. Tapi bisa sama ini juga kan, Moreno. Dia projectile juga hitungannya. Iya, tapi Moreno lambat ya, bukan yang typically bisa nge-burst. Jadi lawan itu sebenarnya ada chance juga untuk bisa kabur. Iya. Lagi-lagi front to back akan coba diusahakan. Hanya skirmish aja sih, belum ada yang komit pasti. Ngelihat ada Cars, ya Bigetron harus mikir 2 kali nih untuk nabrak. Iya. Dan Afro-nya juga nih, vision yang dibuka dengan pemain-pemain Navi ini sudah sangat dalam. Memang healernya bisa kena Searing Torrent, bisa kena Burst Fireball juga, tapi kan dia tanky juga nih. Jadi minimal sudah ada info sehingga yang di belakangnya nanti bisa melakukan eksekusi follow up. Yap, dan belum ada fight besar ya sejauh ini ya. Ya. Kayak masih dihindari juga sembari mencari lagi power spike-nya. Tapi pertemuan antara Cars yang membuat dari Nile kali ini harus mundur terlebih dahulu. Zoning aja ya Om ya. Langsung sih, tapi damage-nya berasa ya. Itu kalau dark wave-nya kena bisa ada pengejaran nanti itu. Bisa itu, flicker juga ready itu Cars kan. Iya, dan Tapi lagi. Ngelihat dari kondisinya nih memang level dari Andori juga gak layak untuk dikontes sebenarnya Om. Iya, 2 susah ya. level loh. 2 level difference dengan item damage yang sudah selesai juga tadi buat Andori. Sustain ya untuk itemnya dari Andori, War Axe, mungkin nanti Brute Force bakal dibuild dengan dia. Oke. Tapi kayaknya mau dicoba sih, gak dikasih free nih. Yap, secara ya level memang tertinggal ya. Tapi Bigetron by Vitality akan mencari momentum tersebut karena Finn. Tapi sudah juga terkena dengan zoning out, letter flare terangkat dengan Dark Wave. Retribution yang berhasil untuk bisa membuat akhirnya dari Turtle jatuh ke tangan dari Bigetron. Tapi teamfight tidak terelakkan. Navi bakal coba untuk maju lagi dengan 5 pemain mereka yang sudah siap. 2 pemain hilang yang menjadi pertukaran atas pencurian Turtle dari Nile. Lagi-lagi ini pertukarannya gak bagus untuk Bigetron kehilangan Nile Om. Yap. Tapi ya mau gak mau sih mereka hanya bisa mencoba kan. Tapi mereka juga berhasil untuk mendapatkan turtle. Jadi cukup oke. Dan dari Bigetron by Fatality mereka tinggal menunggu satu hal sebenarnya. Kapan Eskunan selesai untuk Moreno. Ya, utility tambahan ya, efek slow yang parah banget. Tengahnya masih ketahan loh ini, dipaksa harusnya. Yap. Ini bisa keambil sebenarnya. Wow 5 Om. Gak dilepas ini 5 orang, bahkan retry-nya dipakai ke Apro nih. Belum ditahan ya, tapi purple buff. Bilang. Yap, diambil Andoryu untuk purple buff-nya. Beda 3 level sekarang. Iya, makanya tadi pertukaran dia ke Turtle agak susah juga dan we know this, by GoPay. Ini menjadi debut Valir di MPL ID Season 17. Setelah terakhir kali digunakan 328 hari yang lalu. Setahun tuh ya, hampir setahun tuh. ya. Sama Suns pas regular season 15. Onyx kalah, BTR juga ya. apakah dia terinspirasi dari Moreno? Enggak dong. Terinspirasi tahun kemarin kan jauh juga ya. Tapi karena meta ya Om ya, Meta. patch sama meta lah. Ya, Vero tabrak juga kan, lumayan tuh kalau ketemu dengan Valir. Tabrakannya yang berhasil untuk dilakukan oleh Navi yang gemes banget kayaknya untuk ngancurin outer middle turret dan akhirnya sukses bisa dihancurkan juga. Dikit lagi tadi kan, tapi akhirnya hancur juga. Dan vision akan terus dibuka sebetulnya sama teman-teman Bigetron. Karena tipikal Marcel ya memang akan kayak gitu kan, untuk sekalian nyari stack Thunderbelt Om. Ya, dan juga dari Bigetron mereka cukup terbatas untuk body block di depan ya. Kayak rata-rata kalau kita lihat hero-hero dari Bigetron by Fatality ini akan hit and run. Akan coba untuk masuk, kalau mereka dapatin kesempatan mereka akan engage untuk team fight-nya. Dan Thunderbelt untuk Marcel pasti ya adalah salah satu item utama untuk Marcel. Tapi sekarang Eman sudah punya Malvictor. Ini sorry dari Emannya juga, ini sudah bisa coba untuk menangin team fight-nya. Tapi belum ada stack dari Belum. Skypiercers-nya, tapi Bigetron mereka sudah mulai Wow. ke area dari Lord yang ternyata lepas dari pandangan Navi. Lord jatuh ke tangan dari Bigetron by Vitality yang dimana setelah dapetin Lord mereka mundur. Mereka nggak mau lanjutin team fight-nya, itu udah cukup. Ini sih real kecolongan cuy. Kecolongan. Iya. Karena nggak ada vision. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mereka memanfaatkan juga broken wall. Ya, dia tarik ke kanan ya. Ditarik ke kanan, Oh, bukan ke final kiri. slash. Terbuka ke arah Shive. Ada Purify memang, tapi lihat pengejaran yang dilakukan. Membuat dari Shive pun akhirnya menjadi 1 poin ke pertama untuk Bigetron dan bahkan Moreno.
menukarkan nyawanya, tapi outer middle turret dari Navi yang akhirnya bisa juga menjadi tabungan lebih untuk Bigetron. Ya seenggaknya dari Lord ini mereka menghasilkan satu outer turret di mid. Tapi hanya itu Om. Hanya itu yang didapetin. Iya. Tapi lumayan ya, maksud gue ya masih ada waktu yang bisa didapatkan tadi untuk Bigetron by Fatality yang tadinya mungkin mereka tertekan. Ini mereka sudah mulai bisa mengumpulkan pundi-pundi gold mereka juga, mengejar pelan-pelan. Yep. Jadi 1900 ya sekarang. Ya mungkin ngeliat dari mid game juga stack Thunderbelt dari Vin udah ada. No. Udah lumayan keras jadinya. Iya. Buat si Marcelnya tadi ya. Ya nice golden hour juga sih sebenarnya tadi. Ngedelay kan semuanya yang mau masuk ke sana dan cukup tepat juga. Dikasih ini ya pembatas sih. Benar. Gak boleh lihat sana ya. Nah ini turun terus, wah ternyata sampai inner atas dapat Om. Yap. Nah ini loh yang kita singgung gitu loh dari pre-game. Navi early-nya selalu terlihat oke. Tapi keputusan-keputusan kayak di mid game-nya tuh selalu ada celah-celahnya gitu loh. Apakah memang template early-nya tuh udah ke struktur dari awal mungkin. Yap. Tapi mid to late game ya siapa yang tahu apa yang bakal terjadi kan. Ya, karena Bigetron by Fatality mereka cuma main objektif sekarang loh. Kayak point kill mereka juga cuma satu, mereka cuma berusaha untuk ngambil objektif-objektif juga dan ternyata dimenangkan dengan Bigetron by Fatality untuk objektif tersebut. Ya dan hati-hati ini bom waktu dari Eman sudah akan bisa menjadi masalah untuk Navi. Ya, bukan hanya Eman ya, tapi SQ1 yang selesai. Ah iya itu dia. Itu dia, jadi efek slow dari Valir ini sudah akan berasa, terutama mungkin kalau menuju ke Andoryu dan juga Kars. Okay. Sampai mereka kalah team fight, mereka gak bakal bisa kabur lagi. Itu dia, slow-slownya parah banget ya. Bahkan ya jangan lupa nih untuk Ice Queen sendiri juga memang hero jalan kaki yang paling dirugikan. Tapi yang ngedes pun habis ngedes jalannya pelan tetap susah. Tetap susah benar. So ya, let's see sekarang dari Bigetron by Fatality yang akhirnya sudah dapetin temponya juga. Tinggal bagaimana dari Navinya, mereka mau split kah atau mereka mau coba untuk tabrak dulu nih. Karena secara power di menit-menit awal tadi itu Navi bisa. Tapi mereka juga gak langsung nabrak gitu loh. Jadi ada round berapa untuk Bigetron by Fatality untuk bisa dapetin objektif. Ya dan ini pelan-pelan juga gap ketertinggalan dari Bigetron udah mulai mengejar ya. Udah dipersempit lagi loh. Makin ya untuk menit 12 1500 gak berasa lah ya. Iya. Hitungannya sama ya jatuhnya. Iya, selama masih under 3000 menurut gua di atas menit 10 masih fine lah. Buset Andoryu udah tekan ya. 146 loh. kayak lagi sprint Andoryu. Iya, ya memang cukup intens ya kalau kita ngeliat ini heart rate-nya di atas 100 semua rata-rata. Karena udah mau lord kan. Belum ada yang chill nih. Iya udah mau setup dan udah mulai ditarik nih lordnya. Iya, Eman chill banget dengan 74 heart rate-nya. Dia tinggal menjaga posisi pastinya. Apalagi dengan item-item yang udah mumpuni juga si Halberd udah dikantongi. Tapi Lord sudah mulai di set up oleh Navi. Belum ada Golden Hour yang terbuka. Bardiel telah ditunggangi juga. Akan gak ada pencurian lagi yang akan kita lihat. Golden Hour yang sudah mulai terbuka. Kali ini Kars akan memberikan zoning out. Tapi Nail! Lagi dan lagi Nail! Retribution yang on point membuat akhirnya netral objektif ke tangan Bigetron dan shutdown. Bisa didapatkan pula di tangan dari Eman. Double kill mengantung lagi stack dari Lethality. Bernyari-nari dengan ada Zaman Force tapi Shiva gak banyak yang bisa dilakukan selain memilih untuk mundur. Oh Barbiel, Andoryu dia tahu ada space lagi. Tapi gak bisa di-expand lagi. Lagi-lagi Lord untuk Bigetron dan goldnya ketarik. Ya ini jelas rugi untuk Navi tadi. Sebuah timing dari Golden Hour yang memang langsung mengunci ke Lord. Diarahkan ke Lord sehingga Retribution tidak bisa dipakai di sana. Dan ternyata timing tersebut berhasil juga dimanfaatkan oleh Nile. Itu dia. Sebuah Golden Hour dan Nile menggunakan Broken Wall dengan sangat baik. Udah lewat belakang aja. Ya. Retribution dan ya dapetin Lordnya. Itu beda cerita kalau Naila kena screenshot bang. Bener. Timing kan. Timing adalah segalanya dan ya. Iya. Tapi by the way next nice juga tadi dari Kars ya. Dia udah zoning 3 orang dan di top lane sekarang. Oke, itu dia Death Sonata yang sudah memiliki damage. Tapi Andoryu sudah mulai hadir lagi dengan ada Phantom Steed. Dengan lagi-lagi Golden Hour yang mengganggu. Eman tertangkap sudah di tangan dari Afro. Teamfight masih coba untuk dicari lagi. Flicker. Afro akan menjadi garda terdepan bagi Navi. Namun Bigetron by Vitality mereka memilih untuk mundur. Itu dia backup dari Moreno dengan range yang jauh. Efek slow yang mematikan. Membuat akhirnya flicker dari Afro lumayan sia-sia. Yap, terbuang sih itu kayak ya sangat sia-sia sekali. Tapi lumayan juga ya karena Navi kembali berhasil untuk mengejar defisit gold mereka. Mereka leading sekarang dari goldnya. Gak jauh memang. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga kayak dari Bigetron by Fatality tadi mereka gak unggul terlalu jauh. Yap. Setuju nih dengan 30% cooldown, 40% cooldown dari Andoryu. Tapi dia berani karena ada Queen Swing tadi Om. Yap. Tabrak aja udah.
Double ya nanti ya, double momentum juga. Untuk Sakit itu. dipakai. Yep. Dan Shiva bahkan sudah selesai seharusnya untuk Shiva. Kalau kita bicara soal damage, dua tim ini sudah punya. Nah sekarang berarti masuk ke late game. Kita akan melihat siapa yang akan jauh lebih rapi untuk engage pertama kali. Ya, udah jadi foto juga dari Iya. Marcelnya. Bakal lebih enak ya untuk kebantu teman-teman ya. Tapi ngelihat dari zoningnya Navi ini tetap gak kalah bagus Om. Dia tetap berani nguasain map. Yep. Harus sih kalau buat Navinya ya. Karena sebetulnya kalau kita bilang tadi mereka punya damage yang lebih besar. Dibandingkan dengan Bigetron by Fatality. Tapi Eman tadi juga sempat tumbang. Jadi ada stack Lethality yang hilang. Jadi masih harus nyari dulu sekarang buat stack Skypierce-nya. 14 stack berarti ya. Berasa? Serem. Itu dia. Foto udah jadi, langsung moto beneran. Langsung. Langsung dia. Langsung motret harus ke depan. tabrak-tabrak. Tapi ya hati-hati bener bom waktu ini. Ya. Stack Thunderbolt lama-lama gak kerasa tapi keras banget loh nanti. Hybrid defense-nya nambah terus. Yep. Meskipun secara kalau kayak penambahan HP di item itu nggak pengaruh ya buat Marcel. Ya. Ya, tapi karena statusnya dia, terus ada hybrid defense, itu bakal membuat Marcel juga nanti kuat di late game. Benar. Larinya cepet. Wah, Shive mencoba untuk maju. Targeting menuju ke arah Slow, Eman, tapi slow. zaman pun What? bahkan kali ini Shive hilang. What? Di tangan Nile dengan damage yang cukup besar. Dengan Final Slice lagi-lagi mencoba untuk mengganggu keberadaan dari seorang Kars. 4 pemain dari Navi memilih untuk mundur. Tapi ternyata tidak untuk Ukir dan juga Afro yang akan mengintip keberadaan dari Lord. Finn bakal coba untuk ditabrak lagi. Tapi Finn masih berhasil untuk selamat. Masih aman ya. Sampai saat ini masih aman tapi Lordnya nggak dilepas. Kali ini kontes 4 tahun 5. Final Slice menuju ke arah Ukir dan Eman. Menjadi eksekutor yang begitu mengerikan. Golden Hour menguji ke arah 3 pemain. Touchdown. Dengan ada temannya juga tapi double kill. Diamankan oleh Eman. Membuat dari Lord sekarang terbuka untuk Bigetron tanpa adanya upaya kontes dari Navi. Satu hal, satu miss. Dan akhirnya mereka kehilangan banyak sekali objektif. Sekarang ditunggu dulu. 17-10, 17-9 lah. Itu bakal diambil karena Lordnya akan spawn di detik 40 Tapi nanti. Shive, What happened Shiver? Iya, maju sendirian ke depan, tapi ya dia berusaha untuk mengunci kan. Tapi jangan lupa itu Valir yang memang jadi tadi yang kita mention. Slow, dan mungkin dari synchronization sudah habis juga tadi. Dan Bigetron by Fatality, mereka back on the track, bahkan mereka sangat leading sekali sekarang. Oke. Mereka udah pegang mungkin dari sisi Lordnya, dari fight-nya juga tadi sebenarnya dari Navi cukup memaksakan. Karena untuk damage dealer mereka itu ada di Shive. Totally kayak oke lah, masih ada Andorium memang, tapi Andorium ini build-nya tuh ke hybrid, bukan yang full damager. Sebenarnya mungkin bantuan dari Ukir bisa kalau Skyfisher banyak Om. Masalahnya ini Skyfisher kagak ada nih. Iya. Nah ngomongin high ground defense juga. Untuk Navi ini kurang bagus loh. Mereka gak punya spam yang bisa ngabisin minion cepat. Dan hati-hati tabrakan dari Lynch. Final Slash Flicker ini bisa jadi masalah nih. Yap, pastinya akan bisa nge-trigger dari resource spell juga terutama dan ini dia 42 stack Thunderbolt-nya. Lumayan ya hybrid ya. Hybrid defense plus 42. Berasa itu. Dan Conceal. Oke, defensif seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Navi? Karena hanya ada 2 saja yang jalan bersamaan. Tengahnya berhasil di-clear, top lane-nya juga dikawal dengan cukup baik dengan Lord yang masih cukup prima. Ya, mereka harus ngambil landing line, bawahnya kurang bagus dan sekarang menuju ke arah mid. Oke, Finn bakal mencari informasi lagi. Afro dari belakang dengan conceal tapi gak banyak yang bisa dilakukan selain hanya memantau saja. Berusaha untuk men-zoning tadi ya, nge-zoning aja. Tapi ya balik lagi, Hilda nggak punya damage pasti sekarang. Mungkin kalau memang dapetin momen ke Eman, itu bisa, tapi nggak tumbang juga. Nah ya, jangan lupa itu ada efek-efek backdash juga kan dari Granger yang membuat Eman akan sangat sulit untuk bisa dikejar. Stack lethality juga akan semakin sering bertambah sekarang. Tabrak dan masih bisa di-clear seharusnya. Dan ya masih bisa defense berarti dari Navi. Masih bisa nahan ya. Tapi dengan hilang 2 base turret ini, ya ruginya lumayan besar. Lumayan dahsyat ini. Ya jatuhnya mereka sudah menang di early ya. Iya itu loh. Ya mereka menang early, lagi-lagi mereka harus defense seperti ini. But let's see karena Eve of Lord juga masih akan cukup menguntungkan untuk Navi kalau mereka berhasil mendapatkan hal tersebut. Wow. Oke, Finn terlalu lincah kayaknya untuk bisa ditangkap karena kebetulan efek crowd control pasti dari Navi juga nggak terlihat pasti ya. Makanya dia mau main kejar-kejaran sama Marcel yang larinya kenceng banget, susah banget pasti. Susah sih ya. Belum lagi kan auto foto ya dia ya. Iya. Auto pasif fotonya dia tuh ada platinum snap. Jadi kalau belum ke foto pertama pasti ke foto lagi tuh. Kena freeze dulu dia bisa kabur cepet. Udah gitu kan di bawah ini kan, apa namanya agility sama Waters Blazing. Lepas landas ini dia bukan lari. Das. Iya, tapi ngeliat dari item udah nggak pakai sepatu kedua gold laner. Udah full damage ya. Cuma bedanya ngelihat Eman dia ada rose gold nih defensif yang pasti kan gitu untuk shieldnya. Sementara Oracle untuk Harit.
Iya. Lihat tuh atapnya Moreno ya. Brute Force juga ada. Enchanted Talisman juga punya. Jadi dia main cooldown. Sudah lumayan banyak tuh cooldownnya. Udah maksimal pastinya cukup untuk Moreno. Bisa nge-spam gitu loh. Burst Fireball. Nah ini kalau nggak kena nggak terlalu bahaya om. Cooldownnya lumayan cepet om. Jadi ya boleh lah miss dikit boleh lah. Oke. Kita bakal lihat di Lord Evolve ya. Karena ini bakal menjadi Lord yang sangat-sangat penting juga. Dimana Navi mereka nggak gentar. Mereka bakal coba untuk ambil resiko, nge-setup duluan. Tapi ternyata itu hanya adalah bait semata untuk memancing pemain-pemain dari Begatron untuk maju. Spin sudah mulai terlihat lagi. Memberikan zoning out pada pemain-pemain dari Navi. Tapi belum ada pergerakan berlebih. Oh lihat Nail jauh banget sebenarnya dari Nail dan Lordnya. Ini bisa jadi di fight. What? Oke. Tapi ada Golden Hour di sana. Lihat bagaimana Abitya. Cars mencoba untuk langsung menzoning menuju ke arah seorang Evan. Dan bahkan Dukir sudah mulai maju lagi dengan Evan Beckett. Tapi lihat di sisi lain